Bayangkan, jika suatu hari kamu memutuskan keluar dari pekerjaan yang sudah kamu anggap nyaman, bukan karena dipecat, bukan pula karena gaji yang kecil, tapi karena kamu percaya bahwa suatu hari nanti, perusahaan yang akan kamu bangun sendiri akan mampu mengalahkan perusahaan-perusahaan terbesar di dunia. Terdengar seperti mimpi yang mustahil, namun itulah yang benar-benar terjadi pada 4 orang insinyur asal Taiwan pada tahun 1989. Mereka tidak memiliki pabrik yang besar, mereka tidak memiliki modal miliaran dolar. Mereka bahkan bukan nama besar di industri teknologi. Yang mereka miliki hanyalah pengetahuan, keberanian, dan sebuah mimpi. Mimpi yang kemudian melahirkan perusahaan bernama Asus. Mari kita kembali ke akhir tahun 1980-an. Saat itu, dunia teknologi sedang berubah dengan sangat cepat. Komputer pribadi mulai masuk ke rumah-rumah masyarakat. Perusahaan seperti IBM, Intel, Apple, Comac, hingga Toshiba sedang berlomba-lomba menciptakan perangkat-perangkat yang lebih canggih. Namun, jika kita melihat ke Taiwan pada masa itu, kondisinya sangat berbeda. Taiwan memang telah memiliki industri elektronik yang berkembang, tapi sebagian besar perusahaan di sana hanya menjadi produsen bagi merek-merek asing. Banyak orang yang menganggap bahwa Taiwan hanya mampu menjadi pabrik dunia, bukan pencipta teknologi. Di tengah situasi inilah 4 orang insinyur memiliki pandangan yang berbeda. Mereka percaya bahwa Taiwan mampu menghasilkan perusahaan teknologi kelas dunia. Keempat orang tersebut adalah Tetsu Shen, Tetsu, Wen Xie, dan Liu Mingse. Mereka bekerja sebagai insinyur Acer, salah satu perusahaan komputer terbesar di Taiwan saat itu. Pekerjaan mereka sebenarnya sudah cukup nyaman. Karir mereka juga menjanjikan, tapi mereka merasa ada sesuatu yang kurang. Mereka ingin menciptakan teknologi sendiri. Mereka ingin membangun perusahaan yang suatu hari nanti akan dikenal di seluruh dunia. Pada tanggal 2 April 1989, akhirnya mereka mengambil keputusan yang sangat berani. Mereka keluar dari Acer. Tidak ada investor besar, tidak ada kantor mewah, tidak ada jaminan keberhasilan. Hanya ada sebuah ruang kecil, beberapa meja kerja, dan 4 orang yang percaya pada kemampuan mereka sendiri. Awalnya mereka memilih nama Pegasus yang diambil dari kuda bersayap dalam mitologi Yunani yang melambangkan kebijaksanaan, kreativitas, dan semangat untuk terus berkembang. Namun, mereka kemudian menghapus 3 huruf pertama yang kemudian menghasilkan nama ikonik perusahaan mereka yakni Asus. Selain terdengar sederhana dan mudah diingat, nama tersebut memiliki keuntungan lain. Dalam daftar alfabet, Asus akan muncul lebih awal dibanding banyak perusahaan lain. Pada masa itu, Asus belum membuat laptop, belum ada smartphone, belum ada perangkat gaming. Produk utama mereka hanyalah motherboard. Membuat motherboard bukan pekerjaan yang mudah. Bahkan perusahaan besar pun membutuhkan dukungan penuh dari Intel. Kemudian datanglah kesempatan yang mengubah sejarah. Intel datang mengembangkan prosesor generasi baru yakni Intel 486. Masalahnya, Asus belum menerima sampel prosesor resmi. Banyak perusahaan yang memilih menunggu. Namun Asus justru memilih jalan yang jauh lebih berisiko. Mereka mempelajari semua dokumen teknis yang tersedia. Mereka juga menghitung setiap detail yang ada, lalu mendesain motherboard hanya berdasarkan spesifikasi di atas kertas. Ketika Intel akhirnya menguji motherboard buatan Asus, hasilnya benar-benar mengejutkan. Motherboard tersebut langsung berjalan dengan sempurna. Sejak saat itu, hubungan Asus dan Intel semakin erat. Kepercayaan dari Intel menjadi tiket emas yang membawa Asus menuju panggung dunia. Sepanjang dekade 1990-an, Asus terus berkembang. Mereka menghasilkan motherboard dengan kualitas tinggi, stabil, dan tahan lama. Di berbagai forum teknologi, motherboard Asus sering disebut sebagai salah satu yang paling dapat diandalkan. Di awal tahun 2000-an, titik perubahan besar didapatkan oleh Asus. Di periode ini, komputer desktop mulai kehilangan dominasi dan laptop semakin diminati karena lebih praktis. Melihat perubahan tersebut, Asus mulai berinvestasi besar dengan perkembangan laptop.
Filosofinya sederhana, menghadirkan laptop yang memiliki kualitas premium dengan harga yang masih bisa dijangkau banyak orang. Strategi ini terbukti berhasil. Laptop Asus mulai dikenal di berbagai negara, mulai dari pelajar, mahasiswa, pekerja kantoran, hingga profesional kreatif. Hari ini, Asus telah menjual produknya ke lebih dari 100 negara. Perusahaan yang dulu hanya dihuni 4 orang, kini mempekerjakan puluhan ribu karyawan di seluruh dunia. Nama Asus menjadi simbol kualitas, inovasi, keberanian untuk mengambil resiko. Karena setiap inovasi besar selalu dimulai dari keberanian untuk mencoba sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, dan apabila kalian belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Saya Meganium, undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.